Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial program Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Regional Banks yang bertajuk kontribusi BPD untuk penerapan ESG dan penguatan ekonomi daerah bersama saya Sinta Zahara. Dan di segmen ini kami sudah bersama dengan pelaksana tugas staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi. Pak Ellen, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Paling menarik nih Pak kalau kita berbicara mengenai ESG yang saat ini nampaknya memang sudah menjadi standar global begitu ya Pak dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana strategi dari Kemenko Perekonomian untuk memastikan bahwa BPD ini tidak hanya sebagai penyalur dana daerah tetapi juga sebagai motor penggerak penerapan ESG di tingkat lokal dan juga membangun sistem keuangan yang hijau begitu Pak di ekosistemnya atau di daerah. Pertama yang untuk ESG memang sudah harus kepastian yang untuk kita laksanakan. Yang kedua, Kemenko Perekonomian tentu bicaranya tatalan makro ya. Kita untuk memastikan dalam sistem perbankan kita, termasuk BPD di dalamnya. Nah memang dalam konteks bagaimana kita ingin mendorong BPD yang bukan merupakan bagian dari sistem perbankan kita, untuk mendukung kegiatan usaha yang comply dengan ESG-nya, tentu adalah kita ingin mendorong beberapa bidang kegiatan usaha, terutama yang memang selama ini menjadi core, basis dari BPD yang ada di daerah masing-masing itu, untuk bisa juga mengikuti ketentuan ESG ini. Dan memang rata-rata pada saat ini tingkat dari konflik kegiatan usaha terhadap compliance terhadap ESG itu semakin lama semakin berkurang. Ini artinya ada kesadaran baik di pelaku usaha di daerah yang mungkin sebagian besar pendanaannya juga berasal dari BPD, dan BPD ketika melihat atau melakukan riset atau penelitian terhadap kegiatan usaha yang dibiayainya juga sudah memperhatikan ESG ini. Dan di dalam regulasi yang sudah dikeluarkan oleh OJK sebagai pembina dari perbankan juga sudah memastikan ada roadmap untuk memastikan BPD ini juga comply untuk memberikan kredit kepada kegiatan-kegiatan usaha yang comply terhadap ESG. Nah, kaitannya dengan pembiayaan ekonomi hijau, memang kalau yang segmen sekarang yang ada yang dilakukan oleh BPD itu rata-rata memang masih adalah untuk UMKM ke bawah ya. Dan itu memang menjadi keunggulan dari BPD tersebut. Tetapi kalau dia sudah masuk pada untuk pengelolaan atau pembiayaan bersifat transisi energi yang membutuhkan pembiayaan yang besar, mungkin BPD belum masuk ke sana. Mungkin perbankan nasional atau internasional yang sudah masuk. Tapi paling tidak BPD sudah mulai mengikuti bahwa tren global itu sudah mulai mengharuskan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang untuk ekonomi hijau, termasuk adalah transisi energi, kemudian hilirisasi dan lain sebagainya. Baik. Jadi peran BPD di sini memang masih dalam skopnya yang ada, tetapi sudah mulai untuk comply dengan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Baik Pak, tapi sejauh ini bagaimana ya Kemenko Perekonomian berharap agar BPD kita ini berkesempatan untuk lebih bisa memperluas portofolio pembiayaan yang berorientasi pada sektor-sektor hijau. Dan juga sebetulnya kalau untuk saat ini Pak kita berbicara mengenai demand ya Pak ya, demand untuk pembiayaan dari ekonomi hijau ini seperti apa sih Pak kalau di daerah-daerah? Jadi begini, paling tidak ada beberapa program pemerintah yang BPD bisa ikut. Misalnya adalah dalam KUR. Misalnya juga sekarang kita buka juga adalah KUR untuk perumahan. Bahkan kita juga mungkin untuk ada beberapa yang sudah ingin diharapkan Bapak Presiden, misalnya dalam rangka kemandirian energi untuk membangun PLTS mikro, atau mini grid misalnya. Di situ BPD juga bisa bekerja sama misalnya membiayai untuk koperasi KMDP, Koperasi Merah Putih itu, untuk juga mengelola sumber-sumber daya, misalnya energi antara lain, yang ini kita harus utamakan sekarang untuk menghasilkan energi hijau melalui surya, mikrohidro dan lain sebagainya. BPD sudah bisa masuk ke sana. Karena sifat pembiayaannya juga tidak terlalu besar. Dan ada kontinuitas bahwa pemerintah akan melangsungkan program ini secara terus-menerus misalnya. Tadi di perumahan juga ada. Kemudian di program stimulus ekonomi yang 845 juga bahagian yang bisa didorong juga oleh BPD ingin masuk di sana. Tetapi jangan lupa BPD ini masih kuat di dalam pembiayaan usaha yang konvensional, misalnya adalah perkebunan,
sawit, karet itu masih menjadi basis pembiayaan daripada BPD, terutama karena masyarakat yang langsung adalah petaninya. Di sampingnya marketnya biasanya tentu adalah ASN dan lain sebagainya. Jadi BPD mencoba mengikuti alur perkembangan untuk transisi energi, kemudian energi hijau itu pada bagian mikro sudah bisa masuk di dalam beberapa program-program yang didorong oleh pemerintah. Baik Pak, tapi untuk saat ini Pak terkait dengan insentif begitu ya Pak ya, apakah ada mekanisme insentif fiskal dan juga non fiskal yang sedang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong BPD ini begitu ya Pak ya, menginternalisasi prinsip dari ESG dan juga mungkin model-model bisnis yang dijalankan oleh BPD? Kalau insentifnya lebih banyak kita dorong kepada bidang usahanya Mbak, bukan kepada. BPD kan adalah bagian dari skema pembiayaannya, tapi BPD bisa kita dorong masuk di situ. Misalnya tadi kita bicara untuk klasifikasinya mungkin maksudnya Pak ya? Bidang. Okay. Misalnya gini, tadi pemerintah mendorong untuk perluasan percepatan pembangunan perumahan. Nah maka ada KUR di situ, ada KUR untuk pembiayaan perumahan. Kan BPD bisa masuk di situ dengan fasilitas mendapatkan fasilitas KUR oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa segmen-segmen tertentu dalam bidang-bidang tertentu yang memang secara khusus pemerintah memberikan insentif, BPD juga bisa masuk. Tetapi kalau insentif khusus kepada BPD-nya, itu kan enggak. Itu kan sama memperlakukan dengan bank-bank umum yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sekarang misalnya menempatkan dana pemerintah di bank-bank himbara. Sudah mulai kan di Bank DKI. Bahkan BPD lainnya juga akan punya kesempatan yang sama. Ini juga bagian dari insentif. Baik Pak, tapi kita juga untuk saat ini ya Pak tidak memungkiri bahwa BPD ini juga masih berfokus untuk memberikan pembiayaan kepada bisnis yang konvensional begitu. Nah dari Kemenko Perekonomian sendiri bagaimana memastikan atau mengawasi artinya dari BPD untuk juga memberikan kemudahan untuk pembiayaan yang memang kepada berkelanjutan begitu ya, atau ekonomi hijau. Nah seperti apa Pak? Jadi begini, BPD ini akan lebih dekat kepada pemegang sahamnya itu adalah pemerintah daerah. Ya. Nah oleh karena itu sekarang pemerintah juga, termasuk Bapak Presiden juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut juga untuk memikirkan bagaimana pemerintah daerah juga bisa mendorong beberapa kegiatan apakah disebut ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan yang ada di daerah. Di mana bahagian dari situ nanti pemerintah daerah sebagai pemegang sahamnya bisa berkolaborasi dengan BPD-nya, Mbak. Jadi praktikalnya itu adalah bagaimana mensinergikan antara praktek BPD-nya sebagai bahagian kegiatan usaha dari pemerintah daerah ini dengan pemerintah daerah sendiri yang mendesain bagaimana kegiatan usaha-usaha di daerah itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah juga adalah kegiatan-kegiatan usaha yang memang yang tadi kalau kita sebut bahagian dari paket ESG, kemudian ekonomi hijau dan lain sebagainya, itu juga bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah yang paling sekarang yang paling kita dorong adalah bagaimana BPD itu bisa memberikan dukungan yang maksimal terhadap UMKM yang memang core-nya ada di daerah itu. Mereka tahu persis bagaimana mengembangkan ekonomi potensi-potensi daerah yang sekarang diselaraskan dengan program-program dari kepala daerah yang ada, terutama di tingkat provinsi. Baik, Pak, tapi kalau dari Kemenko Perekonomian sendiri atau dari kacamata Anda ya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ESG yang seringkali dianggap sebagai beban biaya tambahannya ini cukup besar begitu ya Pak. Sementara kalau kita lihat kan sebetulnya peluangnya tetap ada ya. Karena kalau dilihat kita ekonomi hijau memang ini kan mungkin investasi yang boleh dikatakan bukan untuk jangka pendek begitu ya Pak ya. Lalu selanjutnya bagaimana komunikasi dan juga kolaborasi dari Kemenko Perekonomian dengan lembaga-lembaga kementerian dan juga pemerintahan daerah ya untuk bisa bersama-sama menepis tanggapan ini begitu bahwa ya kalau kita berbicara mengenai ESG ini biayanya kan tidak sedikit. Bagaimana tanggapan Anda? Tadi bagaimana saya di awal sampaikan, ESG itu sudah harus keharusan, sudah keniscayaan. Kita juga nggak akan bisa menghindar dari hal yang sana. Oleh karena itu seluruh dari segmen sektor dan pelaku usaha, termasuk BPD juga harus ke sana. Nah, bagaimana Kemenko Perekonomian? Tentu kita mendorong. Yang kita lakukan secara langsung adalah mendorong bagaimana BUMN sebagai role model itu menerapkan hal yang sama di segala sektor. Dan itu sudah dilakukan. Gitu juga kita mendorong swasta nasional dulu sana. Dan sebagian sudah, bahkan mereka sebagian beberapa industri tambang besar sudah ingin mendapatkan sertifikat internasional
lebih dari satu ESG lagi, satu step lagi, bahwa pengelolaan tambangnya itu comply dengan regulasi internasional yang ada. Nah, di tingkat yang lebih rendah yang tadi di daerah itu, dengan contoh yang ada ini, BPD-PBD bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dengan guidance yang sebenarnya sudah ada dari OJK, Mbak. Jadi OJK sudah membuat roadmap panduan bagaimana keberlanjutan ekonomi pembiayaan itu dengan transisi dan ekonomi hijau itu. Jadi tinggal memandu itu saja. Nah, memang OJK nanti memetakan ada termasuk dari perbaikan dari struktural dari BPD-nya sendiri, pengelolaan governance-nya itu, kemudian kelembagaannya diperkuat, termasuk juga harus comply karena dia adalah bagian dari dari pemerintah daerah yang juga mengikuti aturan yang ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana kalau di daerah itu juga mereka BPD itu juga sebagai perusahaan daerah. Jadi compliance itu mengikuti standar-standar nasional, terutama ada roadmap yang sudah siap OJK. Saya yakin ini bisa diikutin. Nah, Kemenko Perekonomian tentu akan melihat ini semua, tetapi tidak bisa memberikan satu persatu. Tetapi paling enggak kita melalui instrumen, melalui BI juga ada tim percepatan pengembangan digital daerah, akses keuangan daerah, itu juga menjadi bahagian bagaimana kita melihat BPD-PBD ini melakukan kegiatan usahanya, mengembang kegiatan usaha juga sesuai dengan standar, sesuai dengan roadmap yang dilakukan oleh OJK. Kan setiap tahun kita ada tuh, kita memberikan award kepada BPD yang lebih memberikan atau mempercepat akselerasi keuangan digitalnya, kemudian bagaimana dia juga mengembangkan ekonomi daerah, itu bahagian penilaian juga kita beri award kepada beberapa BPD yang berhasil mengembangkan itu. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi ya Pak ya, yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan komitmen implementasi ESG oleh BPD dan juga pemerintah daerah ini benar-benar berdampak pada penguatan daerah. Ini seperti apa Pak mekanismenya? Kalau mekanisme tentu karena ini belum mandatori secara umum ya. Mandatori itu kalau dia sudah harus diterapkan, kalau tidak dilaksanakan ada sanksi. Yang berjalan kan sekarang adalah guidance dari OJK, mereka mengikuti itu. Jadi ada pembinaan oleh OJK. Kemudian ada penguatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada juga dukungan dari Bank Indonesia. Jadi mekanisme pengawasan, karena tadi kantor Menko berada di poin makronya, tentu kita melihat secara makronya. Tetapi kalau detail bank per banknya, itu ada tugas dari OJK yang untuk melihatnya. Dan itu biasanya kita akan ada semacam diskusi dan koordinasi antara OJK dan BI untuk melihat ini semua. Baik, tapi kalau dari pemerintah sendiri ya Pak ya, artinya menjawab tantangan-tantangan terkait dengan bagaimana penerapan ESG, lalu juga mendorong bagaimana bank-bank daerah untuk terus melakukan atau memberikan pembiayaan ke artinya ke program-program yang berkelanjutan begitu Pak, atau ke jenis-jenis usaha yang berkelanjutan. Bagaimana nih Pak sejauh ini, artinya kan kalau kita bicara mengenai roadmap tadi kita bersama-sama dengarkan ya bahwa ini memang bukan untuk jangka pendek begitu ya Pak. Bagaimana memastikan bahwa semuanya tetap tertib, berjalan dengan sesuai dengan rencana dan target ini bisa tercapai Pak? Ya, dari sisi pengembangan bidang usahanya, pemerintah kan memberi dukungan di situ. Dari sisi pembinaan, dari sisi pembiayaan, BPD-nya ada di situ. Di atas BPD ada namanya OJK. Nah, kita paling bisa melihat yang paling umum kan nanti dari tingkat kesehatan BPD-nya masing-masing, Mbak. Kalau BPD-nya terutama dari NPL-nya di atas yang sudah ditentukan, berarti kan ada persoalan. Nah, tapi secara umum kita juga ingin melihat bahwa bagaimana BPD itu memberikan sharing ya atau dorongan terhadap pertumbuhan daerah masing-masing. Dan ini juga menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, dan itu bahagian juga bagaimana juga perannya BPD secara institusi juga berperan untuk mengendalikan inflasi daerah melalui dukungan terhadap beberapa komoditas yang di daerahnya mungkin kurang atau memang harus dipenuhi di dalam daerah tersebut. Jadi sinkronisasi berbagai policy, kebijakan dari sisi sektor kita dukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga oleh KL, Kementerian Lembaga. Dari sisi pembinaan BPD-nya, dari sisi perbankannya, manajemen perbankan, ekosistem perbankan oleh OJK, dukungan lainnya diberikan oleh Pemda. Pemda itu adalah ingin menyelaraskan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Bisa berjalan ya Pak? Bisa berjalan.
Nah, jangan lupa beberapa daerah untuk menyingkronkan ini menempatkan pejabatnya, apakah sekda atau mungkin di bawahnya itu sebagai komisaris di BPD-nya. Supaya apa? Supaya komunikasinya nyambung. Jadi ada kolaborasi, sinergi, komunikasinya, dan tentunya mungkin ini kita bisa bersama-sama saling mengawasi ya Pak ya. Bagaimana artinya penerapan ESG ke depannya bisa berjalan, dan bank-bank daerah juga bukan hanya berfokus kepada bisnis-bisnis konvensional begitu, tapi juga ke program-program yang berkelanjutan. Sangat